Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Developer Awam di sini. Di video kali ini kita akan bahas 5 fitur yang ada di Laravel yang jarang orang pakai, tapi ini sangat powerful dan sangat bermanfaat jika teman-teman menggunakannya. Oke, apa aja kelima fitur itu? Kita langsung saja. Oke, kita langsung saja. Apa saja 5 fitur yang tersimpan di Laravel yang jarang orang pakai tapi sangat bermanfaat. Yang pertama itu adalah makro. Apa itu makro? Makro ini adalah sebuah fitur yang dimana kita bisa menambahkan metode baru di dalam sebuah function atau di dalam sebuah helper yang terdapat di dalam Laravel. Seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan, contohnya ini HTTP. Nah, kita bisa menambahkan metode baru ke dalam HTTP ini untuk membuat kita atau untuk mempermudah kita dalam build sebuah API. Oke, kita lihat contohnya. Untuk menggunakan makro ini, teman-teman harus memulainya dari app service provider di dalam function atau di dalam metode boot ya. Nah, kamu di sini tinggal panggil saja atau tinggal buat saja makro di dalam metode atau function yang ada di dalam Laravel itu. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita ingin membuat develop sebuah payment gateway, atau kita ingin mengambil data dari sebuah API payment gateway. Nah, jadi kita bisa menggunakan HTTP makro seperti ini, payment gateway, terus kita definisikan base URL-nya dalam ini. Nah, biasanya ketika kita menggunakan Gajel, nah kita biasanya menggunakan HTTP Gajel get. Nah, kita ulangin terus ini untuk base URL-nya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika kamu menggunakan makro ini, nah jadi kamu cukup contohnya membuat HTTP seperti ini, base URL-nya seperti ini, dan authorization-nya kamu bisa sesuaikan. Nah, jadi jangan lupa HTTP-nya diimpor ya teman-teman ya. Oke, nah setelah itu kalau kamu menggunakannya, kamu cukup memanggil seperti ini. HTTP payment gateway terus get. Nah, kamu tinggal definisikan getnya di dalam ini. Contohnya kamu ingin mengambil get versi 1 transaction gitu. Tahu nanti di sini kalau kita menggunakan post versi 1 transaction. Nah, terus ikuti seterusnya untuk penggunaan HTTP. Jadi kamu tidak berulang-ulang mendefinisikan base URL kamu gitu. Nah, atau kamu ingin melempar parameter atau payload ke dalam makronya. Contohnya di sini kamu ingin untuk authorization ini dinamis gitu. Berarti kamu tinggal buat aja di sini contohnya payload. Nah, di sini payload token seperti ini. Seperti ini. Dan di sini kamu tinggal buat payloadnya. Contohnya di sini kita simpan payload sama dengan token 123. Berarti kamu cukup kirim $payload ini ke dalam ini seperti itu. Nah, untuk makro ini kamu juga bisa menggunakannya untuk semua fitur yang ada di Laravel. Contohnya kita buat ke dalam string. Kita buat contoh lain yaitu
string. Nah, jadi kita buat untuk rupiah, kita buat aja rupiah, format rupiah. Nah, berarti kita mau buat format rupiah ini seperti ini. Nah, dan cara penggunaannya, stringnya jangan lupa di import. Oke, dan cara penggunaannya kamu cukup panggil di sini $rupiah sama dengan str format rupiah. Di sini contohnya 10.000. Nah, berarti kalau kita cek ini, oke, jangan lupa diimport stringnya ya teman-teman ya. Oke, nah ketika kita lihat, nah dia langsung auto format rupiah seperti ini. Oke, nah jadi dia bentuknya langsung format rupiah. Jadi makro ini bisa kamu gunakan di banyak function. Contohnya kamu bisa juga menggunakan request seperti ini. Nah, terus kamu buat makro is admin. Nah, jadi kamu pengen ngecek apakah yang login saat ini itu dia usernya admin atau bukan gitu. Contohnya kita return true. Nah, kita akan cara pengecekannya seperti apa atau cara penggunaannya seperti apa. Ini jangan lupa requestnya diimport ya teman-teman ya. HTTP support. Nah, jadi cara menggunakannya kamu cukup $is_admin. Nah, cukup panggil request is_admin atau pakai seperti ini juga bisa. Request di sini request is_admin. Nah, kalau kita cek is_admin ini harusnya responnya true. Oke, kita cek refresh. Oh ya, kita komen dulu yang atas. Kita cek refresh. Nah, dia responnya true. Jadi ini bisa kamu gunakan ketika kamu ingin memproses suatu data atau ingin menampilkan suatu data dengan kondisi tertentu. Jadi kamu bisa menggunakan ini atau di is_admin-nya kita set false. Oke, nah jadi nanti contohnya kita menggunakan if. Nah, jika request-nya is_admin, dia akan di redirect ke halaman admin, else, nah dia di redirect ke halaman default yang bukan admin, seperti itu. Contohnya seperti ini. Oke, kita cek hasilnya. Nah, dia di redirect ke halaman default karena is_admin-nya dia false. Nah, kalau kita set true, nah dia langsung di redirect ke halaman admin seperti itu. Daripada kita susah-susah atau berulang kali melakukan cek seperti ini, out user is_admin gitu ya. Jadi kita cukup membuat makro yang dimana kita cukup menggunakan satu function, dan ketika kita ada perubahan kita cukup mengubah di dalam ini seperti itu teman-teman. Oke, jadi ini adalah fitur pertama yang teman-teman boleh coba di projectnya teman-teman. Kita lanjut yang fitur yang kedua, yaitu benchmark. Nah, benchmark ini adalah fitur yang dimana kita ingin menampilkan kecepatan suatu query ketika kita nge-get suatu query gitu teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita ingin tahu
berapa sih kecepatannya. Ketika kita menjumlahkan total user seperti itu. Oke, nah kalau kita pakai seperti ini, jangan lupa benchmarknya diimpor ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kalau kita refresh, nah dia kecepatannya 28,5 milisecond. Jadi ketika kita nge-call function ini, dia butuh waktu sekitar 24 milisecond. Nah, kamu ingin menampilkannya di halaman sisi user, contohnya seperti itu. Nah, kamu cukup menggunakan benchmark value seperti ini. Dan kita lihat, kalau kita return, oke, kita coba return, kita lihat hasilnya. Ini jangan lupa kita komen dulu ya. Kita refresh. Oke, nah sekarang kamu bisa lihat. Ini ada durasinya. Datanya juga bisa langsung tampil. Seperti itu. Jadi kamu bisa menampilkan data dan juga bisa menampilkan kecepatan query kamu ketika kamu nge-get sesuatu gitu. Jadi kamu bisa memberitahukan kepada user untuk nge-get query ini itu membutuhkan waktu sekitar seperti ini. Nah, kamu bisa sesuaikan di dalam view website kamu. Oke? Jadi fitur benchmark ini sangat bermanfaat jika kamu ingin memberikan durasi dari pengambilan query kepada si usernya. Nah, juga kamu bisa membuat, contohnya membuat sebuah informasi. Contohnya kamu ingin mengirimkan informasi kepada user jika kecepatannya lebih besar dari ekspektasi biasanya, seperti itu. Contohnya, di sini kita ingin memberitahukan atau mengirim log kepada user, bisa lewat email atau apa gitu ya. If $duration, oke, berarti kita coba lebih besar daripada 10. Nah, kamu bisa mengirimkan log kepada usernya, info kecepatan sangat lambat, contohnya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kalau durasi value kamu lebih besar dari ketentuan yang telah kamu buat, kamu mengirimkan email atau mengirimkan log apa kepada user atau kepada si developer atau kepada si owner, kalau kecepatannya itu sangat lambat gitu. Nah, ini nanti kalau kita coba lihat, oke, contohnya ini lognya nih. Nah, sekarang kita coba ini, kita refresh. Oke, 9 ya. Jadi masih belum. 6. Berarti dia nggak bakalan kesimpan lognya gitu. Nah, kita coba set. Jadi lebih besar daripada 1. Gitu ya. Nah, kalau kita refresh. Nah, kan 6 ya. 6 itu lebih besar daripada 1. Berarti otomatis dia akan nyimpan log nih. Nah, kecepatan sangat lambat gitu. Nah, seperti itu. Jadi kamu bisa memberitahukan atau mengirim log ini mungkin ke Slack atau kemana gitu ya. Untuk memberitahukan kalau query ini sedang lambat, seperti itu. Atau kamu bisa tambahkan lagi di sini keterangannya. Contohnya, kecepatan sangat lambat ketika menampilkan data user, seperti ini. Press.
Kita lihat lognya. Nah, kecepatan sangat lambat ketika menampilkan data user dan sekalian menampilkan hasil kecepatannya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah fitur kedua yang kamu bisa gunakan untuk menampilkan data kecepatan dalam website kamu. Oke? Yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga fiturnya itu adalah namanya Blade Directive. Apa itu Blade Directive? Blade Directive ini adalah kita membuat custom blade yang biasa kita gunakan seperti if, out di dalam view-nya kita. Contohnya, mungkin teman-teman ketika di view blade ya teman-teman ya, di sini mungkin teman-teman pernah lihat if seperti ini. Nah, ini namanya blade view gitu ya teman-teman ya. Ini namanya blade. Nah, atau add live wire. Nah, ini namanya blade directive yang sudah dibuat di core-nya Laravel gitu. Nah, sekarang kita mau buat blade versi kita sendiri. Kenapa kita butuh blade atau kenapa kita buat blade sendiri? Agar teman-teman ketika menampilkan sesuatu di blade itu, atau ada cara menampilkan sesuatu itu yang berulang-ulang kali yang berulang-ulang digunakan, nah itu bisa jadi sangat tidak best practice seperti itu. Nah, atau mungkin ketika kamu ingin menampilkan format mata uang di dalam blade view kamu, atau enggak format date di dalam view kamu gitu. Nah, ketika formatnya berubah, kamu harus merubah semua data yang ada di dalam blade kamu satu persatu. Nah, ketika kita sudah menggunakan blade directive ini, nah, ketika ada perubahan, kita cukup mengubah di function yang satu ini aja gitu. Nah, contohnya di sini kita buat blade directive untuk menampilkan date berdasarkan lokal atau Indonesian date. Contohnya seperti itu. Nah, di sini kita buat contohnya blade directive Indonesian date. Jadi, kalau ada date yang dikirim, kita langsung parsing ke local ID dengan formatnya seperti ini. Itu ya, teman-teman ya. Kalau nggak ada, berarti dia null. Nah, kita cukup panggil ini Indonesian date. Kita komen dulu. Seperti ini. Kemudian kita masukkan date-nya. Mungkin teman-teman bisa pakai ketika menampilkan sesuatu atau menampilkan data itu created at-nya gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika kita menggunakan seperti ini kita ambil data hari ini ya teman-teman ya. Nah, coba cek. Nah, teman-teman boleh lihat hasilnya 21 Agustus 2025 gitu ya. Nah, beda kalau kita langsung panggil seperti ini. Nah, teman-teman boleh lihat hasilnya. Nah, format yang normalnya itu seperti ini. Nah, ketika kita sudah menggunakan blade directive, dia langsung sesuai dengan format yang telah kita berikan. Gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau pengen custom, nah kamu tinggal custom aja. Contohnya di sini koma gitu. Date, koma, baru tanggal gitu. Nah, sekarang kamu bisa lihat ini sekarang sudah ada koma gitu ya, teman-teman ya. Koma itu. Jadi kamu bisa menggunakan blade directive ini jika kamu ingin membuat atau mengcustom blade kamu sendiri gitu. Nah, ini bisa kamu gunakan ketika menampilkan tanggal, format harga, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah fitur ketiga yang bisa kamu gunakan di Laravel untuk membuat project kamu atau script kamu bisa lebih clean lagi dan gampang di maintenance. Oke? Untuk selanjutnya itu adalah blade if. Nah, yang di video sebelumnya kita udah bahas itu blade directive. Nah, sekarang kita bahas itu blade if. Nah, blade if ini adalah ketika kita ingin membuat sebuah blade yang dimana ada kondisi-kondisi tertentu gitu teman-teman. Nah, contohnya kamu biasanya kamu menggunakan
add if Nah, biasanya kamu menggunakan if seperti ini ketika kamu ingin membuat atau membuat kondisi di dalam blade kamu gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini bisa kamu optimasi atau bisa kamu buat lebih simpel lagi. Jadi ketika ada perubahan, ini bisa gampang maintenance seperti itu teman-teman. Jadi kamu cukup menggunakan blade if di dalam app service provider gitu. Nah, contohnya di sini blade if admin. Nah, contohnya di sini kan tadi contohnya ini hasilnya true gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita cukup menggunakan add admin di sini. Add admin. Nah, ini admin. Ini kita copy dulu. Oke, coba. Nah, kita coba cek. Hasilnya ini admin gitu. Tapi ketika kita contohnya ini kita returnnya false gitu ya. Nah, dia kosong. Nggak ada returnnya gitu. Nah, jadi penggunaan blade if ini kurang lebih seperti itu. Nah, kamu bisa membuat kondisi atau blade if ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau ingin menampilkan contohnya if ini admin, if ini user, if ini moderator, atau if ini sesuai dengan role-nya teman-teman, atau bisa juga status dalam sebuah data gitu. Contohnya kalau statusnya aktif berarti dia muncul ini kayak gitu teman-teman. Nah, kamu bisa custom di dalam app service provider menggunakan blade if. Jadi ini adalah fitur keempat yang bisa kamu gunakan di Laravel project kamu agar project kamu bisa lebih simple dan gampang di maintenance. Oke? Terakhir adalah fitur kelima, concurrency. Nah, mungkin teman-teman jarang mendengar ini. Concurrency ini adalah fitur yang sangat powerful dari Laravel. Jadi ketika teman-teman melakukan satu proses transaksi yang dimana itu berurutan dan saling ketergantungan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu yang dimana biasanya teman-teman menggunakan queue gitu ya teman-teman ya. Jadi ini semua harus diproses karena under background gitu ya teman-teman ya. Jadi ini semua harus diproses di background. Jadi agar membuat user tidak menunggu lama, harus selesai dulu semua prosesnya baru dia benar-benar selesai gitu. Nah, kalau teman-teman menggunakan concurrency dengan metode differ, nah ini semua akan berjalan di background gitu teman-teman, tanpa menggunakan queue. Oke, ini tidak menggunakan queue sama sekali seperti itu. Nah, jadi ini bisa kamu gunakan di production-nya teman-teman. Ini nggak bisa kita tes di lokal ya teman-teman ya. Ini ngetesnya harus di server production gitu. Nah, jadi ketika kamu memiliki satu function atau satu aksi yang memiliki banyak proses dan itu sangat memakan waktu, kamu bisa menggunakan konsep concurrency differ ini agar konkuren kamu bisa lebih banyak lagi dan website kamu bisa lebih friendly lagi. Oke? Mungkin itu adalah fitur kelima dari Laravel yang bisa kamu coba di dalam project kamu. Oke? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Buat teman-teman yang menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Mungkin teman-teman ada kendala atau ada sesuatu yang pengen kita diskusikan, teman-teman boleh gabung di dalam Discord-nya Developer Awam. Teman-teman boleh cek di
description untuk linknya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.